ini saya mau jawab beberapa pertanyaan yang pernah saya posting di Facebook beberapa waktu yang lalu. Untuk yang belum melihat postingan saya di Facebook tersebut, boleh kita simak ya postingan saya di Facebook beberapa waktu yang lalu. Ini dia. For Africa. Nah, udah dilihat ya video saya yang saya posting di Facebook beberapa waktu yang lalu. Nah, kita sebagai seorang ibu itu pasti punya tips dan trik masing-masing dalam mendidik anak-anak kita. Antara anak satu dengan anak yang lain itu pasti punya perbedaan, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Karena setiap anak yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu mempunyai sifat unik masing-masing. Di sini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana tips dan trik saya mengatur waktu dalam mendidik dan menjaga ketiga orang anak saya dengan peran saya sebagai ibu bekerja dan sekaligus merangkap sebagai ibu rumah tangga. Yuk kita ikuti bersama. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar postingan Facebook saya itu. Mungkin hanya 3 atau 4 ya. Untuk pertanyaan pertama itu dari Mbak Dina Syafitri. Oh kakak, aku padamu. Itu anak pertama sama kedua jaraknya deketan ya kak? Ya benar sekali. Anak pertama saya itu kelahiran Maret 2010 dan anak kedua saya itu kelahiran Desember 2011. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Mbak Santi Indriati. Suka sama videonya, sekalian bisikin aku dong kak tipsnya berbagi waktu supaya semua happy. Nah ini dia versi Maisak ya, tips berbagi waktu dengan peran saya sebagai ibu bekerja sekaligus merangkap sebagai ibu rumah tangga dan juga pejuang bisnis online. Tentunya itu sangat menyita waktu. Tapi hal pertama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yaitu wajib mempunyai to-do list. Nah, to-do list itu bisa teman-teman lakukan sebelum memulai aktivitas, yaitu di pagi hari atau saat sebelum tidur. Kalau Maisak sih lebih sering sebelum. Oke, kita tiba dengan pertanyaan terakhir ya. Ini dari Mbak Nur Hikmah. Gimana cara menjaga kewarasan kak atau biar makin bahagia meski harus ngadapin 3 anak yang berbeda karakter? Nah ini pertanyaan paling gokil menurut saya. Gimana menjaga kewarasan? Seperti ini ya. Kok ribet banget ya? Kok yang saya buat semuanya salah? Terus sepertinya kurang tepat. Stop menyalahkan diri sendiri. Happy mom, happy kids. Kamunya dulu yang harus bahagia. Kamunya dulu yang harus sehat. Baru anakmu bisa sehat. Baru anakmu bisa happy. Nah, apa dasarnya saya punya prinsip seperti itu? Sama seperti waktu di pesawat. Selamatkan dulu diri Anda, baru Anda bisa menyelamatkan yang di samping Anda. Saya seorang ibu bekerja dan profesi saya sebagai seorang perawat. Nah, di pekerjaan juga kami seperti itu. Itu 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Jadi diri kita sebagai tenaga kesehatan tuh harus aman terlebih dahulu baru kita bisa menyelamatkan pasien. Nah sebagai seorang ibu pun saya terapkan ilmu itu. Saya harus sehat dulu, saya harus happy dulu, baru anak saya itu akan sehat. Baru anak saya itu akan happy. Sehat di sini konteksnya bukan hanya sehat dari ujung kaki sampai ujung rambut, tidak. Sehat secara jasmani, sehat juga secara rohani. Jadi jangan lupa selipkan kerohanian di setiap hari-hari yang kita lewati bersama anak-anak. Seperti saya pribadi dan keluarga, itu tiap malam membiasakan diri untuk ibadah malam. Mungkin bagi yang Kristiani bisa juga ikut menerapkannya, entah itu saat teduh pagi hari atau ibadah malam. Nah
Nah, karena saya masih punya anak kecil, sepertinya saya lebih sulit untuk saat teduh pagi. Karena membangunkan anak-anak di pagi hari itu bukan perkara gampang, guys. Nah, bicara soal kewarasan tadi, bagaimana kita bisa waras kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi dengan baik? Nah, menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama fisiologis, yang kedua aman dan nyaman, yang ketiga cinta dan mencintai, yang keempat harga diri, dan yang kelima aktualisasi diri. Nah, gimana kita mau mengaktualisasikan diri jika kebutuhan pertama aja nggak tercapai, yaitu sandang, pangan, dan papan? Kita nggak usah nyalahin keadaan deh. Misalnya, kakak kan enak, kakak bekerja gitu. Saya kan nggak bekerja, saya ibu rumah tangga, suami saya juga kerjanya nggak seberapa, kak. Nah, kita nggak usah menyalahkan keadaan, tidak usah membanding-bandingkan situasi kita dengan orang lain yang di atas atau di bawah. Sekarang gimana kita mengatasi persoalan yang ada? Seperti saya sendiri, saya nggak mau menyalahkan siapapun. Saya nggak mau menyalahkan pilihan saya nggak mau menyalahkan suami saya nggak mau menyalahkan kehadiran anak-anak saya apalagi, enggak. Tapi saya bersyukur bergabung di bisnis yang saya ikutin sekarang, di mana saya bisa lebih mengaktualisasikan diri pastinya dengan jaringan yang tepat, dengan bisnis yang tepat, dengan penghasilan yang bisa membantu kebutuhan-kebutuhan saya di rumah tangga. Bukan berarti kebutuhan saya tidak terpenuhi dengan gaji saya dan suami, tapi saya punya mimpi besar. I have a big dream for my kids. Dan saya ingin mewujud nyatakan mimpi itu lewat ikut bisnis itu. Tentunya kami sekeluarga lebih sehat. Saya juga bergabung di jaringan yang produktif dan positif, dan membuat saya lebih efektif menjalani hari-hari, dan saya bersyukur untuk itu. Jadi buat teman-teman sekalian juga, pilihlah di mana teman-teman bisa mengaktualisasikan diri dengan tepat. Pergaulan yang salah bisa menyebabkan teman-teman juga terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Jadi selektiflah memilih bisnis teman-teman, selektiflah memilih pergaulan, dan yang pasti sertakan semua di dalam doa. Saya selalu tekankan juga sama anak-anak untuk dekat sama Tuhan. Kenapa? Semakin dekat sama Tuhan, maka kita bisa semakin jelas mendengar suara Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita juga akan mendengar suara Tuhan itu samar-samar. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman terapkan, bagaimana cara mendidik anak, itu semua sudah tepat, itu semua sudah hebat dan benar. Sekarang gimana kita terus belajar dan belajar menjadi lebih baik. Nah, sekian dulu yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di postingan Facebook saya beberapa waktu yang lalu, dan semoga jawaban-jawaban saya dapat memuaskan hati teman-teman yang udah bertanya. Dan kita boleh tetap diskusi di kolom komentar. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia yang biasa yang baru menjadi seorang ibu. Mungkin ada teman-teman lain yang punya pengalaman yang bisa dibagikan dan membangun untuk kita para moms yang ada di sini. Semoga kedepannya pandemi ini segera berlalu, menjadikan kita moms yang lebih kuat lagi, yang lebih sabar lagi, lebih lemah lembut lagi, sehingga menjadi moms yang terbaik untuk anak-anak kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan jangan lupa pesan ibu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat.